Halo rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bahas topik khusus NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama saja. Di sini ada diminta untuk menentukan perundingan mana yang mengatakan bahwa Belanda itu mengakui de facto wilayah Republik Indonesia itu terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Apakah A. Linggarjati, B. Romroyen, C. Konferensi Meja Bundar, D. Kalijati, dan E. Renville. Dan jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A, yaitu Perjanjian Linggarjati. Salah satu isi Perjanjian Linggarjati itu tadi, yaitu mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, isinya adalah akan dibentuk negara federal dengan nama Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni. Dan yang terakhir adalah pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, Anda diminta untuk menentukan perjanjian yang menyatakan bendera Indonesia itu mulai berkibar di samping bendera PBB sesuai dengan perjanjian apa? Tanggalnya 31 Desember 1962. Apakah A. Perdamaian Bangsa-Bangsa, ataukah B. Piagam Kemerdekaan Amerika, ataukah C. Perjanjian New York, yang D. KTT, dan yang terakhir adalah Kongres ASEAN. Dan jawaban yang tepat itu adalah C, yaitu Perjanjian New York. Isi Perjanjian New York itu apa? Tadi salah satunya adalah, jadi di sini bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. Pada tanggal 15 Agustus 1962 terjadi perundingan antara Indonesia dan Belanda sehingga menghasilkan kesepakatan yang tadi dinamakan Perjanjian New York. Salah satu isinya itu adalah penghentian permusuhan antara Indonesia dan Belanda. Setelah itu dilakukan persetujuan dan disahkan paling lambat 1 Oktober 1962 dengan UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Dan sejak saat itu, sejak peristiwa itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. Akhirnya bendera PBB berdampingan dengan bendera Indonesia. Kira-kira seperti itu sejarahnya. Soal ketiga, keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia merupakan definisi dari apakah A. Kebudayaan, ataukah B. Kebudayaan Nasional Indonesia, C. Kerangka budaya, ataukah D. Budaya nasional, dan ataukah E. Pemajuan budaya. Dan jawaban yang tepat itu adalah yang B, yaitu Kebudayaan Nasional Indonesia. Nah, apa bedanya di sini? Kalau kebudayaan diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta rasa karsa dan hasil karya masyarakat. Sedangkan kebudayaan nasional Indonesia itu sendiri merupakan keseluruhan proses tadi dan hasil interaksi antar kebudayaan yang ada dalam masyarakat yang hidup dan berkembang di Indonesia. Sedangkan pemajuan kebudayaan itu adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di Indonesia di tengah peradaban dunia, ya, melalui cara yang pertama pelindungan, yang kedua pengembangan, ketiga pemanfaatan, dan yang terakhir dinamakan pembinaan kebudayaan. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah kebudayaan nasional Indonesia. Jadi lebih kepada interaksi yang ada di Indonesia atas kebudayaan tadi, ya. Kebudayaan itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang kaitannya dengan cipta rasa karsa dan hasil karya masyarakat. Semoga mencerahkan, ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat, suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur disebut dengan apa? Apakah A. Zona ekonomi eksklusif, ataukah B. Landas kontinen Indonesia, ataukah C. Kawasan perbatasan, ataukah D. Kawasan zona otonomi, dan yang E. Apakah zona ekonomi khusus? Dan jawaban yang tepat itu adalah jawaban A, yaitu zona ekonomi eksklusif Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia tadi, ya, suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia yang diatur lewat mana? Lewat undang-undang yang mengatur tentang perairan. Batas terluarnya 200 mil, mengukurnya dari garis pangkal mana lebar laut teritorial itu diukur. Nah, itu definisi dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Soal yang kelima. Nah, dalam wilayah negara itu ada yang namanya asas kedaulatan. Apa itu asas kedaulatan?
Apakah A. Pengelolaan wilayah negara itu harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Atau yang B. Pengelolaan wilayah negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia, ataukah yang C. harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, ataukah yang D. dia dilakukan melalui kerjasama, ataukah yang E. memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dari asas kedaulatan itu, definisinya adalah definisi yang tepat itu adalah di jawaban atau opsi yang A, yaitu asas kedaulatan berarti pengelolaan wilayah negara itu harus senantiasa memperhatikan kedaulatan. Kalau kita perhatikan tadi di soal, di sini sebetulnya sudah ada kata kunci. Yang A itu adalah kedaulatan, ya. Terus yang B itu adalah kepentingan seluruh wilayah negara. Yang C itu ada keadilan, ya. Yang D itu adalah kerjasama, dan yang E adalah manfaat. Dan itu adalah nama-nama lain dari asas yang ada dalam wilayah negara. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. Berikut ini contoh fauna peralihan di Indonesia adalah: apakah badak, harimau, orangutan, kanguru, ataukah komodo? Jawaban yang tepat itu adalah jawaban E, yaitu komodo. Fauna peralihan itu sendiri merupakan jadi flora atau fauna peralihan itu merupakan tumbuhan yang mana dia berada di wilayah peralihan. Jenisnya bisa asiatis atau australis, ya. Contoh australis itu adalah kanguru. Kalau misalkan kita perhatikan tadi di sini ada fauna yang sifatnya asiatis, yaitu badak, harimau, dan orangutan. Jadi yang badak, harimau, orangutan itu merupakan asiatis, kanguru itu australis, dan yang komodo itu adalah fauna peralihan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang E. Soal 7. Di sini ada sejarah terkait dengan perlawanan rakyat Jawa di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Dan di sini ditanyakan adalah istilah pejongket merupakan jenis pajak apa gitu ya. Nah, tiba-tiba kok bisa seperti ini? Jadi ini sebab terjadinya perang Diponegoro. Ada sebab umum dan sebab khusus. Salah satu penyebab umum atau sebab umumnya itu adalah pajak, ya, pajak yang terlalu membebani rakyat. Nah, jenis-jenis pajak itu ada banyak dalam saat itu, ya, saat perang Diponegoro. Salah satunya adalah pejongket. Nah, pejongket itu apa kira-kira, ya? Apakah pajak untuk pindahan rumah, ataukah tanah, ataukah jumlah pintu, ternak, dan pindah nama? Dan pejongket itu merupakan pajak untuk pindah nama, atau jawaban yang tepat itu yang A. Nah, jenis-jenis pajaknya saat itu ada kering aji, pangawang-awang, pencumpling, bajigar, penyongket, dan bekti. Ada penyongket, ada pejongket. Yang tadi ditanyakan adalah pejongket, ya. Pejongket itu adalah untuk pindah rumah, ya. Selanjutnya untuk soal yang ke-8. Tari remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu yang berasal dari, nah sepertinya ini kalau misalkan yang dari wilayah tersebut atau provinsi tersebut pasti tahu, ya, tari remo berasal dari mana. Dan tari remo itu merupakan tarian penyambutan yang berasal dari Jawa Timur, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A. Soal 9, berikut negara yang bukan sebagai batas wilayah negara Indonesia di laut, ya. Jadi batas laut yang mana itu? Apakah Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timur Leste, atau Filipina? Dan menurut undang-undang yang berlaku untuk batas laut itu ditetapkan negaranya apa saja. Anda bisa lihat di opsi yang B, di bagian B, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Sehingga tadi yang bukan, kalau kita lihat soalnya tadi ditanyakan adalah yang bukan, itu berarti Filipina, yang E. Kalau misalkan batas laut seperti itu. Untuk batas daratnya seperti apa? Batas daratnya Anda bisa lihat di bagian A, ya, ada Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kira-kira seperti itu. Soal yang 10, berikut ini bukan batas wilayah yurisdiksi Indonesia adalah, nah di sini ada beberapa negara yang menjadi batas yurisdiksi Indonesia. Apakah A, ini yang bukan, ya, yang ditanyakan, ya, apakah yang A Palau, yang B Thailand, yang C Timor Leste, yang D Vietnam, ataukah yang E Mikronesia? Mungkin Anda baru dengar Mikronesia dan Palau, Anda bisa search di Google, ya, posisinya ada di mana dan kondisi negaranya seperti apa.
Dan yang bukan batas wilayah yurisdiksi itu adalah yang tepat tadi, yang bukan itu adalah Mikronesia. Karena batas wilayah yurisdiksi Indonesia itu ada Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timur Leste, dan Vietnam. Kira-kira seperti itu, semoga bermanfaat.